Insinyur Jokowi versus presiden-presiden sebelumnya. Yang pertama, di era Bapak SBY, beliau hanya mampu membayar hutang sebesar 1.840 triliun, sementara di era Bapak Jokowi, beliau berhasil membayar 5.323 triliun. Sangat jauh. Kemudian yang kedua, di era Bapak SBY, merevitalisasi jalan. Jadi artinya bukan membangun dari nol, tapi revitalisasi. Ada yang jelek disulam, seperti itu kira-kira. Panjangnya sepanjang 11.350 km. Sementara di zaman Bapak Jokowi membangun jalan sebesar 10.700 km. Nanti dulu, ditambah jalan tol sebanyak 2.700 km. Jadi tetap banyak Bapak Jokowi ya. Kemudian yang ketiga, SBY membangun 7 bendungan, tetapi 18-nya mangkrak. 18 tadi diteruskan oleh Pak Jokowi ya, sampai selesai 18, ditambah 56 bendungan. Jadi 60 bendungan lebih yang dibangun di era Bapak Jokowi. Fakta, data, cek bendungannya ada. Kemudian yang keempat, PT Freeport Indonesia. PT Freeport, presiden sebelumnya membiarkan saham Indonesia hanya di kisaran 9%. 9% itu data. Kemudian di zaman Bapak Jokowi, itu diambil sahamnya menjadi 50% lebih. Apakah kemudian masyarakat tidak berpikir jelek tentang hal itu? Tentu. Kenapa ya kok dibiarkan? Apa dapat fee? Ya udah, nggak usah berpikir seperti itu. Kita simpen ini kita di dalam hati aja. Kemudian tahun 2015, Bapak Jokowi kembali melakukan gebrakan membubarkan Petral. Mafia minyak migas, teman-teman, dibubarkan di zaman Bapak Jokowi 2015. Fakta. Kemudian yang keenam, Blok Rokan dan Blok Mahakam yang merupakan sumur daripada minyak bumi. Itu dikuasai asing lama banget. Tapi di era Pak Jokowi diambil alih dan diserahkan ke Pertamina, sehingga kemudian Indonesia mengelola yang namanya Blok Rokan dan Blok Mahakam dengan full dalam pengawasan pemerintah. Kemudian nomor 7, wilayah udara Singapura. Dari tahun berapa coba Singapura menguasai wilayah udara yang selama ini presiden aja mau ke Rio itu harus lapor sama yang namanya Singapura tadi. Kemudian di tahun 2024 jelang akhir masa jabatannya, Pak Jokowi ngambil alih itu semua. Yang mana Singapura udah dari sejak 1946, 1 tahun setelah Indonesia merdeka, dikuasai wilayah udara tersebut. Kemudian di 2024 jelang masa pensiunnya Pak Jokowi diambil alih, dikembalikan ke NKRI. Ya, yang terakhir adalah berapa kali presiden-presiden sebelumnya ke Papua? Hanya 1 kali. Dan Pak Jokowi berapa kali? 18 kali guys, Bapak Jokowi ke Papua. Lalu ngapain aja ke Papua 18 kali? Nah, ini yang penting dijawab. Bapak Jokowi ke sana membangun ribuan sekolah, datanya silahkan dicek. Kemudian membangun ribuan kilometer jalan, datanya silahkan dicek. Kemudian mengentaskan kesenjangan sosial yang tadinya harga semen itu hampir 1 juta di Papua itu. Kemudian sekarang sudah normal seperti di Pulau Jawa.